warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah, hari ini hadir semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, coba cek lagi alat tulis dan buku bacaannya. Apakah sudah disiapkan? Dan pastikan Ananda semuanya berada di tempat yang nyaman agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, jika sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ke-6 dengan muatan bahasa Indonesia mengenai keragaman benda berdasarkan wujud dan bentuknya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kerjasama bersama kelompok kecil, Ananda dapat mengelompokkan contoh benda yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas yang ada di sekitar rumah dengan benar. Apakah Ananda sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, ayo kita belajar bersama-sama. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa ya? Ya, pintar. Kemarin kita belajar mengenai keragaman benda berdasarkan bentuk, warna, permukaan, dan kegunaannya. Nah, hari ini kita akan belajar keragaman benda berdasarkan wujudnya. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ayo kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah benda padat. Benda padat adalah benda yang bentuk dan ukurannya tetap. Maksudnya adalah ketika kita memindahkan benda padat dari suatu tempat ke tempat yang lain, maka bentuk dan ukurannya akan tetap sama atau tidak berubah. Sebagai contoh, kertas merupakan benda padat. Ketika ibu memindahkan kertas tersebut ke atas piring, maka kertas itu tidak akan berubah. Kecuali ketika benda padat itu mengalami perlakuan tertentu. Contohnya, tali rapia yang dipotong, kertas yang dirobek, ataupun plastisin yang ditekan. Nah, sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjutkan ke benda cair. Benda cair merupakan benda yang bentuknya menyerupai wadahnya. Ananda paham apa maksudnya? Nah, sebagai contoh benda cair adalah air. Ketika kita memasukkan air ke dalam botol, maka air itu akan menyerupai botol. Tetapi ketika kita memasukkan air tersebut ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Jadi benda cair itu bentuknya akan menyerupai wadahnya. Dan sifat benda cair itu mengalir dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah. Apakah Ananda sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjutkan ke benda gas. Apakah ada yang tahu apa itu benda gas? Baik, sifat benda gas ini hampir sama dengan benda cair. Benda gas adalah benda yang isi atau bentuknya berubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Sebagai contoh, jika kita meniup balon, maka bentuk gas tersebut akan menyerupai balon. Nah, Ananda semuanya, benda padat, benda cair, maupun benda gas sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dapatkah Ananda mengelompokkan benda-benda di sekitar rumah yang termasuk benda padat, benda gas, dan benda cair? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu akan memberikan tugas proyek kepada Ananda semuanya.
Ibu sudah menyediakan bahan-bahannya, yaitu ada karton hitam, kemudian ada gambar dari benda-benda yang ada di sekitar rumah. Di rumah, kalian dapat menyiapkan gunting, lem kertas, dan krayon atau pensil warna. Cara mengerjakannya, Ananda coba warnai gambar dari benda-benda yang ada di sekitar rumah. Kemudian gunting dan tempelkan, lalu kelompokkan apakah termasuk benda padat, benda cair, atau benda gas. Kemudian Ananda dapat menghiasnya sesuai dengan kreasi masing-masing. Pengerjaannya dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari 2 orang yang rumahnya saling berdekatan. Jangan lupa minta bantuan orang tua untuk merekam aktivitas kalian pada saat mengerjakan proyek tersebut. Nanti pada jadwal pembelajaran tatap muka terbatas, kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas. Apakah sudah paham mengenai tugasnya? Jika ada yang ingin ditanyakan, Ananda boleh tanyakan melalui WhatsApp grup. Baik, sekian pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan. Selamat bekerja dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.